perintah dari Tuan He. Yonglin, pejabat pengadaan kayu, diam-diam membangun rumah menggunakan kayunanmu, melebihi wewenang dan melampaui pangkat. Kejahatannya pantas dihukum mati. Cari untukku. Lapo, tuanku, kami telah menyisir seluruh hutan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Kayu nan mumas yang berusia 10.000 tahun itu tidak ada. Dewan Song Tua menggunakan kayu kekaisaran. Itu pelanggaran berat. Jika kau bisa mengungkap di mana kayu itu berada, akan kuanggap sebagai jasa. Kalau kau tidak bisa, kau akan menimpakan kesalahan ini padaku. Mudah sekali mencari alasan. Keluarga Song, kami memang mewarisi kayu itu secara turun-temurun. Walaupun memang ada kayu kuno itu hanya dipersembahkan kepada kaisar, bukan untuk pejabat macam He Shen yang korup dan penjilat. Kau Baiklah. 宋家47口尽数伏诛，只有长子宋江和在川渝老林采木未归，逃过一劫。Tong Jiahe, tokoh utama di novel ini. Kenapa namanya sama seperti kakek buyutku? Apa mungkin aku keturunan keluarga Song? Berhenti, jangan lari. Yep, semoga leluhurku yang hebat itu meninggalkan cetak biru draftnya. Hah? Berhenti, jangan kabur. cepat kejar dia. Peta kayu tersembunyi ada padanya. Ada apa ini? Apa yang kau sembunyikan? Aku menyembunyikan sesuatu. Us, aku memang secara alami lebih besar. Apa, mau lihat? Bodoh sekali. Hei, kenapa sih kau maki-maki? Sebenarnya harta karun apa sih ini? Begitu banyak orang yang mencarinya. Wow, aromanya enak banget. Serahkan barang itu padaku. Kau cukup terampil juga. Tapi, kawan, barang itu akan lebih aman kalau bersama aku. Sedikit lebih aman. Kalau kamu yang bawa, nyawamu bisa terancam. Oke. Aku balikin saja barang sialan ini ke kamu. Sial, kawan. Peta kayu tersembunyi itu warisan leluhurku. Dijaga secara turun-temurun. Jiang. Jangan gegabah. Emangku, aku harus membawa peta kayu tersembunyi ini ke ibu kota menemui kaisar demi membersihkan nama keluarga Song. Jiang He. Ishen sangat berkuasa. Kalau kau temui kaisar, kau pasti akan mati. Lalu, kenapa aku harus takut? Keluarga Song sudah dihukum mati. Aku harus membalasnya. Jiang He, aku nggak bisa cuma diam saja. Keluarga Song sudah lenyap. Aku harus mencegah Jiang He bertemu kaisar. Peta kayu tersembunyi itu. Peta itu tidak boleh dibiarkan berada di tangannya. Kau tahu tidak betapa berharganya peta kayu tersembunyi itu? Dan pahlawan, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Sudah puluhan tahun berlalu. Masih hidup begini? Lagi pula, benda ini buatku. Hanya sebongkah kayu harum saja.
nggak ada gunanya buatku. Kita punya jalan masing-masing. Jadi aku pamit. Tunggu. Apa? Tadi kamu bilang peta itu beraroma? Iya. Kamu juga punya aroma itu. Di aku? Ini yang kamu maksud? Bro, cium ini. Menurutmu bau apa ini? Mengidentifikasi kayu lewat aromanya. Setelah keluarga utama Song hancur, kemampuan ini sudah hilang berabad-abad. Jangan-jangan dia keturunan keluarga Song? Teman, namamu Song. Ya. Teman, apa magamu Song? Gelang ini memang punya aroma itu. Tapi nggak sepenuhnya sama. Maksudmu apa? Mirip memang. Tapi bau dari gelang ini kuat dan masih baru. Kalau bau dari peta, samar dan sudah lama. Baunya lebih memikat. Gelang nanmu emas diberikan Kaisar Qianlong, terbuat dari kayu nanmu emas Sichuan Chongqing. Kalau memang ini peta kayu tersembunyi, apakah itu tandanya lokasi? Kayu kuno itu ada di Sichuan Chongqing. Bro, siapa namamu? Song Ne. Dia marganya Song. Bisa membedakan kayu lewat bau. Jangan-jangan benar dia keturunan Song? Hei, bro. Hei, kakak. Masih mau gelang ini nggak? Itu punyamu. Terima kasih. Kalau memang kau keturunan keluarga Song, aromanya indah banget. Paling cocok buat siu-siu. Jadi, mau atau tidak, biar aku selidiki sendiri. Kak, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar sudah nggak punya uang. Tolong, aku benar-benar mohon padamu. Siu-siu. Nah, kanan, tolong selamatkan aku. Astaga, astaga. Siu-siu, kok bisa kamu? Keluargaku benar-benar butuh uang. Katanya orang bisa cari uang di sini. Jadi aku coba-coba saja. Gak nyangka, bukan cuma gak dapat uang, malah rugi banyak. Berisik. Anak muda, kau kesini mau bayar utangnya gadis ini? Iya, aku yang bayar utangnya. Jangan, kumohon. Aku nggak sanggup. Ini nggak cukup. Ini gaji setahun kerjaku. Lebih dari 800 yuan. Gadis ini utangnya 3.000 yuan ke aku. 3.000? Kami nggak punya sebanyak itu. Nggak punya duit, sok jadi pahlawan. Hei, bos. Bos. Kalau dia nggak bisa bayar utang, apa yang akan terjadi? Kalau kau nggak bisa bayar utang, biarin aja gadis ini yang bayar sendiri. Gadis secantik ini, paling nggak 50 yuan semalam, kan? Hahaha. Nggak punya duit, pergi aja. Jangan buang waktuku. Hei, tunggu. Hai, bos. Kasih aku waktu sebentar lagi, bisa? Hahaha. Mau tebus dia? Iya. Aku ada satu cara buat kamu. Cara apa? Judi. Taruhannya apa? Judi kayu. Aku nggak tahu gimana caranya. Gampang kok. Pilih beberapa gelondongan nanmu. Nanti dipotong sama ahlinya. Kalau ada serat emasnya, seratnya bagus. Itu dapat untung. Tapi kalau kosong atau busuk di dalam, itu kalah. Potong saja. Baik, Bos Long. Ini bisnis kecil. Semua tergantung reputasi. Pacar kecilmu itu 2 kali untung berturut-turut. Sayangnya dia jadi serakah. Minta uang sama aku. Buat motong yang lebih besar. Bos Long, yang ini serat emasnya ada. Motif on back hair. Tapi potongannya terlalu kecil. Cuma dihargai 5.000. Baiklah. Malam ini aku traktir teman-teman. Mantap. Gimana? 500 yuan berubah jadi sekian. 5.000 untuk nanmu serat emas. Dan itu pun cuma kualitas rata-rata. Kalau beruntung, bukan cuma bisa bayar utang pacarmu,
bahkan bisa meraup untung juga. Anak muda, ayo coba saja. Tidak, 9 dari 10 orang yang berjudi bakal kalah. Saya tidak main judi. Hei, bos, seperti yang aku bilang, saya bisa bantu cari pinjaman. Beneran nggak mau main judi? Iya. kalau gitu, silakan pergi. Hari ini, gadis kecil ini milikku. Apa yang kamu lakukan? Ah, mau cari gara-gara ya? Hei kalian, Apa yang kamu lakukan? Berhenti, jangan berkelahi. Cepat balik ke sini. Sudah hentikan. Jangan berkelahi. Benar lega kamu datang menyelamatkanku. Jangan pukul dia, aku mohon. Tolonglah, aku mohon. Aku nggak akan ninggalin kamu, siu-siu. Hagnan, ini cuma urusan taruhan. Aku akan ikut bertaruh. hentikan semua pertengkaran. Ayo, kita pergi. Ternyata kamu. Taruhan kayu di pinggir jalan itu cuma tipu-tipu. Aku akan bayar utangmu. Jangan berjudi sama mereka. Siapa kamu sih? Pergi sana. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi soal yang satu ini, aku mau selesaikan sendiri. Aku nggak bisa. Dan aku nggak mau berhutang budi sama kamu. Siu-siu, percayalah sama aku. Baiklah, aku akan ikut taruhan. Nah, itu baru namanya semangat, kawan. Ayo, pilih kayunya. Song Nan, kamu pasti kalah. Aku bisa pilih kayunya. Tapi aku sudah bayar. Loh, Santai saja. Harganya di atas 800 yuan. Aku kasih kamu pilih 2 yang 500 yuan. Atau 1 yang 1000 yuan. Lumayan murah hati kan? aku nggak ngerti soal taruhan kayu. Jadi, memang semuanya cuma soal keberuntungan? Potongan mana yang harus aku ambil? Jangan pilih kayu buta itu. Kayu buta. Dasar bocah. Bukan urusanmu. Kayu buta. Kayunya masih mentah. Belum dibuka jendelanya. Dari luar, kamu nggak bisa lihat serat di dalamnya. Tingkat hasilnya juga rendah banget. Mau kamu potong 10 kali pun, nggak bakal dapat 1 potong golden nanmu juga. Terus gimana cara milihnya? Kebanyakan orang memilih kayu yang sudah ada jendelanya terbuka, supaya mereka bisa melihat serat dan teksturnya. Kayu yang berjendela terbuka ini, kamu bisa lihat bagian yang terbuka, lembut dan hangat. Hehe, kayunya bagus juga. Kenapa aku nggak lihat dari tadi ya? Hei bro, mau dibuka nggak nih? Kalau nggak, aku yang buka saja. Dibuka maksudnya? Anak muda, kayu ini kelihatannya bagus banget. Kalau kamu nggak buka, aku nggak rela jual ke kamu. Aturannya sudah dari dulu. Bayar dulu baru bisa buka kayunya. Nggak ada penyesalan, entah hasilnya bagus atau jelek. Ini, kamu kalah taruhan. Pak, coba potong sekali lagi ya. Udah nggak ada harapan. Semua cuma kulit putih. Pola sutra emasnya nggak kelihatan sama sekali. Hehe, anak muda, judi kayu itu jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Nggak cuma lihat polanya. Kamu harus rasakan bahannya juga. Dengar suaranya dan cium aromanya. Menurut kamu gampang dipelajari. Kalau memang semudah itu, semua orang pasti sudah jadi orang kaya. Cium aromanya? Kayak gelang ini, aromanya gitu. Song Nen, jangan taruhan lagi. Ya, Hungry Seventar. Kamu memang kalah sekali. Tapi nggak apa-apa. Aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Apa yang kamu mau? Kalau kamu menang, semuanya senang. Kalau kalah, aku mau gelangmu itu. Oh, gelang ini benar-benar antik. Ada aura bangsawan gitu. Jangan-jangan ini. Barang-barangmu selalu bawa sial. Ya, Bos Long, asal utangnya lunas, aku kasih gelang ini ke kamu. Tidak, gelang ini. Itu soal lain, ini beda lagi. Nggak bisa nyelesainnya kayak gitu. Utang taruhan kayu harus dibayar dengan taruhan kayu juga. Kalau begitu, kamu boleh pilih kayu manapun. Jadi bagaimana? Song Nan, ini jebakan. Nggak apa-apa. Apa dia mau identifikasi kayu cuma dari baunya?
Semoga saja caranya benar. Kayu di area potongan yang besar. Belum ada yang ngoprek sama sekali. Anak ini, nggak mungkin dia nemuin yang bagus, kan? Mustahil. Itu semua bahan-bahannya. Semuanya cuma sisa dari pabrik kayu taruhan. Sisa-sisa yang dibuang dari sana. Emang ada apa yang bagus di sana? Ada Valiant. Ada bau. Karena dia tertarik sama gelangnya. Berarti gelang ini pasti berharga banget. Selama aku ikutin baunya, pasti aku bakal nemuin kayu yang lebih berharga. Dia lagi ngapain sih? Bukannya semua kayu baunya sama aja? Aduh, emangnya dia bisa tahu apa dari baunya? Cuma pura-pura doang. Hah? Hei, udah pilih belum? Aku masih ada urusan lain. Aku pilih yang ini. Yang itu? Batang kayu itu? Iya, yang itu. Bener-bener bodoh nih orang. Ya udah, kalau nggak mau manfaatin kesempatan ini, silakan aja. Penganalisis kayu, analisa kayunya. Cuma balok kayu doang. Buat apa dibuka? Kelihatannya itu cuma barang rongsok. Anak muda ini mikir apa sih? Nggak ada hasilnya. Kamu kalah, nak. Namanya juga taruhan. Pemuda itu, jangan bertindak sembarangan. Betul banget. Pemuda ini bakal rugi banyak. Potong di sini lagi. Wah, besar banget, gede banget. Ini gede banget. Bos Long, ini kayu burl. Loh, lihat warnanya. Saya udah motong kayu lebih dari 10 tahun, belum pernah nemu potongan sebagus ini. Ini benar-benar sepadan. Rasanya hidupku jadi berharga. Ah, lihat sendiri. Kayu tua ini ternyata malah jadi kayu burl. Hei, mana keadilannya? Kita akhirnya bisa lunasin utang Kak Nan. Kamu keren banget. Orang ini nemuin permata. Bener banget. Bau ini. Tadi, kamu benar-benar bisa tahu kayu dari baunya. Tahu jenis kayu dari baunya. Iya, itu memang legendaris. Teknik mengenali aroma. Hanya diwariskan di keluarga So. Saya nggak ngerti soal identifikasi aroma. Saya cuma asal pilih aja. Nggak tahu mana yang bagus mana yang jelek. Katanya sih, pilih aja apa aja. Ya udah, saya pilih yang paling gede aja. Siapa tahu peluangnya lebih bagus. Jadi kamu benar-benar nggak cium apa-apa. Terus gimana kamu nemuin titik potongnya? Saya cuma tunjuk asal aja. Sama aja, mau gimana juga. Ya harus coba sesuatu lah. Kan? Jangan-jangan aku salah paham. Dia cuma lagi hoki. Apa sih yang dia cari? Hei, nak. Mau kamu apakan? Kayunya buat apa? Dibawa pulang, lalu kita jual. Nanti kita ada uang. Aku ngikutin istri aja. Aku harus dengar-dengaran sama dia. Ya udah. Kalian berdua ambil aja. Oke. Siu-siu, kayaknya kita belum bisa pergi nih. Serbu. Berhenti. Nak, kamu boleh pergi. Tapi tinggalkan kayunya di sini.
Bos Feng, ini wilayahku. Berani sekali kau, ya. Long, lihat, potongan kayu ini memang miliknya. Bagaimana dia menjualnya? Itu urusannya. Apa? Kau mau ingkar janji? Nak, pikir baik-baik sebelum pergi. Bos, kayu ini. Nggak bisa dijual. Nanti kau buka sendiri. Kau kelewat serakah. Uangku sudah habis. Kali ini aku buka kayu ini karena Bos Long baik hati. Dia izinkan aku memilih. Jadi bisa dibilang potongan ini bukan milikku. Semuanya milik Bos Long. Dia benar. Bos Feng, kalau kamu memang mau, bicaralah sama Bos Long. Bagian punyaku, bayar saja utang kita. Hei, kawan, maksudmu apa? Kita semua kan teman. Utang apaan? Sudah lunas kok. Sudah sepakat. Oh, Bos Long, maaf. Jangan marah ya, aku ambil bagianmu. Ya, anak baik. Kau pikir ada yang melindungimu? Bos Long, bukan pelindungku. Kita memang bekerja sama. Bos Feng, kau ngerti bisnis nggak? Kalau kau benar-benar mau kayu ini, tawar yang tinggi. Mana mungkin Bos Long nggak kasih kamu? Ya kan? Bos Long? Bos Feng, bahkan adikku saja paham prinsip ini. Kau nggak ngerti juga. Agate anggur ini, aku harap 150.000 yuan. Nggak banyak kan? Oke. Mau atau enggak? Baiklah. Long. Kita lihat saja nanti. Imoy. Dasar bocah. Kak Nah, apa sebenarnya yang terjadi, Kak? Tadi Bos Long hampir aja bunuh aku. Untung Bos Feng datang. Jadi aku bisa jebak dia. Apa kita bisa pergi sekarang? Ayo pergi. Tunggu dulu. Sobat, kelihatannya di hidup ini, gelang nanmu emas dengan motif naga gentian ini memang bukan takdirku untuk memilikinya. Karena kau sudah bertindak terhormat, aku juga nggak akan pelit. 10.000 yuan buat bagian yang pernah aku beli, Kak. Silakan ambil. Makasih, Kak Long. Kami pamit duluan. Sampai ketemu lagi. Makasih. Tunggu, ada yang nggak beres. Balikin kayu itu. Kanan, dapat uang. Kok malah nggak senang? Aku cuma nggak suka. Hidupku ditentukan orang lain. Entah dia mau bayar atau tidak. Bahkan kalau dia mau membunuhku, aku benar-benar nggak punya pilihan. Kalau dia rampas gelangku hari ini, aku sama sekali nggak bisa mencegahnya. Maaf udah merepotin kamu. Aku nggak salahin kamu. Aku cuma salahin diri sendiri. Karena aku belum cukup kuat. Ngomong-ngomong, ini terlalu berharga buat aku terima. Aku... Siu-siu. Katanya, gelang nanmu emas bisa bikin awet muda. Jadi, hadiah ini paling cocok buatmu. Ini gambar kupu-kupu. Anak muda, gelang nanmu emas ini sangat berharga. Tapi kau malah memberikannya begitu saja? Pak, maksud Bapak apa? Saya nggak mengerti. Anak muda, aku lihat kau memang ditakdirkan dengan gelang ini. Penerus keluarga Song sudah muncul kembali. Pohon nanmu kuno itu sekarang sudah terlindungi. Kitab lagu bilang, seperti pohon nanmu, manusia yang mulia, melebihi yang lain. Saat menghadapi rintangan di depan, ingatlah nanmu emas. Dengan pikiran yang tenang, kamu bisa hadapi derasnya takdir untuk menemukan jati dirimu. Seperti pohonanmu, manusia mulia, melampaui yang biasa. Nanggenang, Haknan, kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Sobat, ayo pergi. Ayah, aku pulang. Paman, dasar anak durhaka. Hari ini kau akan kuhajar sampai mampus.
Astaga. Apa yang sedang kau lakukan? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Ini. Paman, Kak Ana menang judi kayu. Ada 10.000 yuan di sini. Dasar bocah nakal. Apa ini yang aku ajarkan? Tunggu. Ya, keluarga Song kami tidak boleh berjudi. Berani-beraninya kau judi kayu, mau cari mati. Kalau orang tahu tentangmu 知道什么？ dan tahu kau masih belum berpengalaman, mereka akan memperdayamu. Tetapi aku baik-baik saja kan? Betul, ayah. Paman, jangan marah dulu. Masih saja membantah. Kali ini benar-benar akan kuhajar kau. Berhenti. Song Net, ikut aku. Apa kau? Berani-beraninya kau mengambil anakku begitu saja. King, keluargaku, keluarga Song. Keluarga Song tidak akan menerima pengkhianat. Kau yang akan aku bereskan dulu. Ayah, tunggu. Hanya keturunan Song yang bisa menghakimi keluarga Gu. Kau, apa kau benar pewaris keluarga Song? Ayah. Apa yang sedang kau lakukan? Dia temanku. Kalian berdua saling kenal. Iya, kami saling kenal. Dasar anak sialan. Selalu bikin onar. Akan kukunci kau di aula leluhur. Terus setelah itu kau urus bajenggonku ini. Tunggu dulu. Ayah, ayo maju. Ayah, astaga. Paman Song. Song Changming, tetaplah di aula leluhur dan merenung di depan para leluhur. Kalau kau sudah menyadarinya, aku akan membebaskanmu. Semua 47 anggota keluarga Song dihukum mati kecuali putra sulung Song Jiange yang sedang menebang pohon di hutan Sichuan. Dia berhasil selamat dari pembersihan itu. Apa benar yang ditulis di novel itu? Apakah itu berarti aku adalah pewaris keluarga Song? Wah, leluhur kita menampakkan diri. Kamu ikut aku. Hah? Kupikir kau sudah pergi. Kenapa kau kembali lagi? Tadi aku harus memastikan sesuatu. Tapi sekarang aku punya buktinya. Apa itu? Tapi setidaknya bisakah kamu? Setidaknya beritahu aku apa yang akan kita lakukan. Kita akan menemukan warisan keluarga Song. Nanmu 10.000 tahun. Dengan mengikuti peta kayu tersembunyi, bagaimana kau bisa yakin aku yang akan menemukannya? Sejujurnya, aku sendiri belum yakin sepenuhnya. Tapi kau bisa mengenali aroma dari kayu busuk itu dan menemukan serat kayunya. Itu pasti bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dari ini. Kau nggak bisa sembarangan menyeretku pergi begini. Kau sendiri lihat, ayah melarangku bergaul dengan keluarga Gu. Setelah aku memastikan garis keturunan Song, aku akan jelaskan semuanya. Dia adalah keturunan Song Jiange. Dia pasti bisa menemukan kayu tersembunyi. Nanmu 10.000 tahun hanya dari aromanya. Dia tahu Song Jiange. Jangan-jangan aku memang pewaris keluarga Song. Kenapa ayah sembunyikan ini dariku? Kak Nan, Kak Nan, Paman Song sudah tertidur. Ayo kita pergi. Siu-siu, kau seorang pria sejati harus menjelajahi dunia. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Keluargaku takkan merindukanku. Anak mereka sudah banyak. Menemanimu. Adalah keinginan orang tuaku. Tak ada waktu lagi untuk dibuang. Ayo jalan. tunggu. Para leluhur, bimbinglah aku. Bantu aku mengungkap asal-usulku dan memulihkan warisan keluarga Song. Nanmu ribuan tahun. Lalu aku akan menghormati leluhur kita. Ayo berangkat. Baiklah, untuk menemukan kayu kuno itu, mari kita mulai perjalanan. Kak Ching, masih jauhkah? Seharian kita sudah berjalan. Kita sudah sampai. Di sini? Ini tempat kumuh begini. Ini adalah... naga emas macam apa yang kulihat hari ini? Nangkon, Kagnan, cepat, coba sedikit. Harumnya luar biasa. Ini dari ayahku dibawa langsung dari Jilin.
Ayam wangi Kaisar Yonge. Maksudmu apa? Ini warisan budaya tak benda. Coba saja. Harumnya luar biasa. Ada orang di sini. Jangan tegang begitu. Begitu kita sudah di dalam hutan, kita semua teman di sini. Putri, keluarga Ding. Ketua Serikat Dagang Nanmu, Putri Direktur Museum Ibu Kota. Kenapa kau ingin berteman dengan kami? Kau tahu Siapa aku? Ching, si Belati terbang. Kenapa kau juga ada di sini? Kenapa kalian semua di sini? Makanya aku juga di sini. Hei, bisakah kalian berhenti ngomong teka-teki kayak gitu? Aku nggak ngerti sama sekali. di dalam hutan tua. Nanmu 10.000 tahun akan segera muncul. Keluarga Ding gak akan melewatkan kesempatan ini. Kami khusus mengundang Putri Direktur Museum Ibu Kota untuk menemani kami. Supaya mata amatku nggak tertipu. Dan malah salah menebak kayu busuk sebagai Nanmu Mas yang berharga. Hingga satu anak perempuan dari keluarga pedagang kayu. Satunya lagi dari museum. Kayaknya mereka nggak akan kerjasama. Ya anak muda, di dunia ini nggak ada yang nggak bisa diselesaikan sama uang. Kalau ada, berarti uangnya kurang. Tapi buat keluarga Ding, kami punya uang lebih banyak dari yang bisa dihabiskan. Kalau kau nggak ada urusan lain, silakan pergi sekarang. Kami butuh istirahat. Sebenarnya kami nggak ada masalah. Tapi sekarang jadi ada. Anak muda, tertarik gabung sama kami. Aku Ding Mei. Kalau kamu? Sung Nan. Song Nan, kamu Powers keluarga Song. Orang bermarga Song itu banyak sekali di dunia. Apa aku yang kau cari? Kita cuma punya tujuan yang beda. Nggak perlu saling bunuh di sini. Gelang Nanmu emas motif awan ini. Ini asli atau palsu? Cara Palsu. Yaha, ini artefak asli dari Museum Ibu Kota. Diberikan khusus sebagai penghargaan untuk Nona Su. Mana mungkin palsu? Sucin, kamu salah orang. Dia bukan pewaris keluarga Song. Dia nggak punya kemampuan mengenali kayu dari aromanya. Tidak, aku nggak salah. Dia adalah penerus keluarga Song. Gelang ini palsu. Yang aslinya sudah dikembalikan ke museum. kayaknya kamu memang sengaja. Bener kan? Wanita cantik itu penipu semua. Sujin, kamu sudah keterlaluan. Kamu mengancam aku. Setidaknya kasih aku bunga sedikit dong. Selain itu, Bukankah karena dia pewaris keluarga Song? Jadi kau terus mengikutinya. Kamu adalah titik lemahnya saat dia buka identitas. Hei, Cat King. Soal aku jadi pewaris keluarga Song. Selain kita, satu dunia sudah tahu. Aku nggak bermaksud nyembunyiin dari kamu. Aku takut kamu kena bahaya. Oh, jadi kamu ngikutin aku? Pertama, buat pastiin identitasku. Dan kedua, mau lindungin aku? Ada alasan ketiga. Aku mau kasih kamu peta kayu tersembunyi. Tunggu dulu, lebih cocok kamu yang pegang itu. Orang kayak aku, cowok ganteng, tapi lemah dan gak berdaya. Sama sekali gak bisa hadapi bahaya dunia. Kalian berdua bisik-bisik apa sih? Nona, kita udah buru-buru mau pergi. Kamu ikut atau enggak? Kamu tahu identitasku, jadi kamu mau aku ikut kamu? Mimpi aja. baiklah. Kalau begitu, Besok aku sebarkan kabar. kalau penerus keluarga Song sudah muncul, aku mau lihat Apakah? King masih bisa lindungin kamu sepenuhnya. King dan keluarga Ding datang demi Nanmu 10.000 tahun. Nggak peduli aku ikut siapa. Aku bisa dibuang kapan saja kalau nggak berguna. Kalau aku bikin kacau, biarin aja kedua pihak saling berhadapan dulu. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kak Nan, Ayo kita pergi bareng. Baiklah, ayo. Tidak, Song Nan. Mereka cuma mau manfaatin kamu. Kamu mau mati? pengkhianatan keluarga Gu terhadap tuannya sudah lama tersebar ke seluruh dunia. Sifat pengkhianatan sudah mengalir di dalam darah kotormu. Turun-temurun. Begitu kau menemukan Nanmu, orang pertama
pertama yang bakal kau bunuh adalah Songnan. Songnan, aku jamin atas nama Museum Ibu Kota. Aku akan melindungimu. Dengan dekrit leluhur keluarga Gu, setiap generasi keturunan adalah pelayan keluarga Song. Di dunia ini, cuma aku yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalau kau tidak percaya, aku akan bunuh diri. Tunggu, setelah aku mati, kau boleh ambil peta kayu tersembunyi itu. Tapi, jangan pergi bersama mereka. Kenapa kau tega melakukan ini? Tak ada seorang pun yang ingin kau mati. Identitas pewaris keluarga Song itu sangat istimewa. Akhirnya aku malah ikut terseret dalam segala kekacauan ini. Kalau saja aku tahu, aku lebih baik pulang bertani bareng ayah saja. Baiklah, kita bisa pergi bersama. Tapi aku punya 3 aturan mutlak. Pertama, tidak boleh ada pertumpahan darah di dekatku. Kedua, kalian semua harus mengikuti perintahku. Lagi pula, cuma aku yang bisa mengenali jenis kayu di aromanya. Kalau kalian tidak mau mendengarkan aku mogok saja. Dasar bocah, kenapa nona kami harus dengar omonganmu? Kak Harimau, kami akan mendengarkanmu. Asal kau bisa tunjukkan padaku. Nanmu 10.000 tahun itu, aku berani janji apa saja. Kalau kau menginginkanku, mungkin saja aku tidak akan menolak. Kak Nan. Siapa yang peduli padamu? Pasal 3. Yang ketiga, belum aku pikirkan. Kalau 2 yang pertama dipatuhi, tak akan ada aturan ketiga. Sudah kalian dengar semua. Kamu ikut sama aku. Ya. Kalau nanmu 10.000 tahun itu sudah ditemukan, apa mereka masih mau dengar omonganku? Peta ini, gimana cara bacanya? Keluarga Song memang ahli mengenali kayu lewat aroma. Jadi, mereka menggunakan aroma kayu untuk menandai lokasi kayu yang tersembunyi. Aroma yang tersisa di peta ini bisa mengantarkan kita ke Nanmu emas kuno ribuan tahun. Baiklah, akan aku coba. Bagaimana? Sudah ketemu lokasi kayu tuanya. Mel, Tidak, apa itu mengenali kayu dari baunya? Itu cuma tipu-tipu. Tocip, maafkan aku. Harimau emas. Maaf. aroma di hutan tua ini campur aduk. Aku nggak bisa membedakan. Memang wajar aroma hutan itu rumit. Kau harus fokuskan pikiranmu. Jernihkan. Kan dulu pikiranmu. Lalu cari satu aroma saja. Masih belum ada juga. Nggak ada. Benar. Di hutan tua ini, aku tidak bisa mencium aroma nanmu emas yang telah berusia ribuan tahun itu. Maksudmu apa? Apa jangan-jangan kayu kuno itu? Tidak ada di hutan tua ini? Apa jaraknya terlalu jauh? Makanya kau nggak bisa mencium baunya? Karena ini kayu kuno, aromanya seharusnya terbawa, menyebar ke seluruh hutan ini. Mustahil tidak tercium. Walaupun tidak tercium, aku bisa mendeteksi aroma lain yang mirip. Sepertinya aroma dari gelang yang kau berikan padaku. Asalnya memang sama. Aku paham sekarang. Sekarang aku benar-benar paham. Kak King, apa yang kamu pahami? Aroma kayu kuno itu sangat kaya. Bahkan tanpa mengenali bau kayunya, orang yang penciumannya tajam masih bisa menangkap aromanya. Keluarga Song waktu itu pasti sadar soal ini. Jadi, mereka tidak pakai cara yang biasa, yaitu metode menyembunyikan aroma kayu. Sebaliknya, mereka menutupi aroma kayu kuno itu. Lalu sekarang harus bagaimana? Tidak ada aroma kayu yang bisa memandu kita. Dan tak ada satupun penanda di peta. Apa kita harus menyisir seluruh hutan tua ini? Tidak, keluarga Song menemukan metode baru. Mereka menyamarkan kayu di dalam hutan. Kayu pendamping. Gunung-gunung di dalamnya menyembunyikan nanmu. Seiring waktu, Semua itu tumbuh jadi hutan. di mana nanmu emas kuno tersembunyi? Biasanya Selalu ada kayu pendamping tumbuh di sekitarnya. untuk menemukan kayu kuno, kita harus menemukan kayu pendamping yang memiliki akar yang sama.
Betul sekali. Untuk menemukan kayu pendamping ini, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, temukanlah peta kayu tersembunyi yang sudah diproses khusus. Tandi di atasnya itu cuma pengalih perhatian. Petunjuk yang sesungguhnya adalah aroma yang tetap bertahan selama 100 tahun. Aroma kayu Nanmu emas kuno. Cara yang kedua, Adalah lewat jejak aroma Nanmu. dan teknik melacak akar dengan mengenali aroma untuk menemukan asal aroma yang sama. Itulah letak kayu pendampingnya. Bisa membedakan aroma kayu. Dengan Ketelitian sedetail ini. hanya anggota keluarga Song yang benar-benar asli yang bisa melakukan ini. Apa aku benar-benar bisa melakukannya? Kanan, Kamu pasti bisa. aku percaya kamu bisa. Aku menemukannya. Di sana lokasinya. Depo, kayu keluarga Song. Kamu tahu tempat ini? Ya, Dulu disinilah keluarga Song di wilayah Sichuan Chongqing mendirikan pusat depo kayu mereka. Lalu, Terjadi sebuah kasus besar soal kayu Nanmu di istana kaisar. Keluarga Song karena menggunakan kayu Nanmu pribadi. Madiram, Tempat ini juga ikut disegel. Terjadi sebuah kebakaran. Kebakaran hebat. menghanguskan semuanya sampai rata dengan tanah. Mia, Semuanya lenyap. Tempat ini jadi sangat tandus. Semua bisa terlihat dengan sekali pandang. Apa benar Nanmu kuno disembunyikan di sini? aku tahu di mana letaknya. Ikuti aku. Di sini. Harimau emas? Gali untukku. Tiada. Tiada kilauan emas. Benar-benar kayu Nanmu emas. Jadi dulu, keluarga Song tidak membawa pergi potongan Nanmu emas, Kuno ini. tapi malah dikuburkan di sini. Lalu membangun depo kayu sebagai penyamaran. Benar-benar pengalihan yang cerdik. Kayu Nanmu kuno. Ukurannya sangat besar. Kalau benar-benar terkubur di bawah tanah. Dengan orang kita yang sedikit, mungkin kita tidak akan pernah bisa menggali sampai tuntas. Aku bisa menghubungi pihak museum untuk membawa peralatan kemari. Nona Su, Apa kau lupa sekarang bahwa kau bekerja untuk keluarga Ding? Keluarga Ding membayar mahal untuk mempekerjakanmu demi keuntungan mereka sendiri. Kalau museum ikut campur, tak satu pun dari kita yang bisa menikmatinya. Sudah kuduga. Begitu Nanmu kuno ini muncul, masalah pasti ikut muncul juga. Semuanya. Masih ingat dengan 3 kesepakatan kita dulu? Sekarang pun, kalian harus tetap dengarkan aku. Jadi, apa usulmu? tentu saja, Kita harus ikuti aturan keluarga Ding. jangan ada satupun yang tersisa hidup. Harimau emas, serang! Salj, aku tahu kau pasti tidak akan nurut. Jadi, aku sudah mencampurkan sesuatu ke dalam makananmu. Dosisnya tak banyak, hanya supaya kau lemah untuk sementara. Supaya kau mau mendengarkan aku. Maaf semuanya, aku lihat kakekku membius hewan ternak. Makanya aku pakai cara yang sama. Buat membiusmu, harusnya aman kan? Uhuk, siu-siu. Nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Kayu kuno ini memang perlu diekstrak. Dan tentu saja butuh orang buat menambangnya. Ding Mei, anggota keluargamu, menunggu di luar. Ya, Dan aku sudah mengirimkan sinyalnya. Mereka akan segera sampai. Nona Ding, Rencana yang pintar. maaf harus merepotkan. Nona Ding akan kami jadikan sandera. Tenang saja Kak Nan. Kakekku biasa menggunakan cara ini untuk menjika babi. Pasti tidak akan jadi masalah. bagus. Itu, jangan bergerak. Kak King, kamu berubah seperti ini sekarang? Aku juga terpaksa supaya tidak mengkhianati para leluhur dan mengembalikan kayu ini. Tugasku sudah selesai. Bunuh saja atau potong aku. Aku tidak peduli.
Kak King, dulu sudah aku bilang, jangan ikut campur urusan dunia hitam. Sejak negara ini berdiri, kenapa kau tetap keras kepala? Begitu kayu kuno itu muncul, keluarga Ding pasti tak tinggal diam. Aku butuh bantuanmu. Aku akan jalankan perintah Tuan Muda. Nyonya Muda, dengar baik-baik, keluarga Ding. Kalau mau Nyonya Muda tetap selamat, serahkan kayu kuno itu padaku. Siapapun yang berniat jahat, Nyonya Mudamu akan tamat, dijadikan pupuk, dan dikubur. Dengar apa katanya? Kayu kuno itu muncul. Apa ini? Aroma kayunya kuat sekali. Nanmu jenis apa ini? Ini baju zirah naga emas. Jangan gerak. Kalau kau bergerak lagi, aku bunuh dia. Kau membiarkan keluarga Ding masuk. Kau tak menyangka mereka akan menyelamatkanku. Tentu saja aku sudah pikirkan itu. Jadi, aku juga sudah siapkan kejutan buatmu. Kejutan yang kusiapkan untukmu adalah api ini. Singgah, Kak King. Songnan, Kau gila ya? tahu nggak berapa harga kayu ini? Ini zirah dengan sisik naga emas. Polanya sisik naga paling halus. Kalau kau membakarnya dan tanpa sengaja membakar kayunya, tahu nggak berapa banyak uang yang hilang? Kak King, memangnya kayu ini benar-benar begitu berharga? Jinsuna, kayu Nanmu benang emas, dikenal sebagai kayunya para kaisar. Naga itu lambang kaisar. Nanmu benang emas yang bersisik naga. Itulah yang paling unggul di antara kayu-kayu kaisar. Dan yang satu ini adalah harta langka yang tiada duanya. Harganya minimal 300 juta. 300 juta. Kayu tua ini sudah jadi pusaka nasional Nanmu. Lupakan saja niat untuk menjualnya. Kalau kau tertangkap, kau bakal dipenjara. Turunkan kapak itu. Jangan sakiti orang kita sendiri. Jadi sekarang kau kerja buat dia. Ya, manusia mati demi harta, burung pun rela mati demi sesuap makan. Siapapun yang bayar lebih, akan kuikuti dia. Nona Ding, Jangan emosi. aku takut Setelah kayu ini ditemukan, kau bakal mengkhianati aku. Dasar gak tahu terima kasih, serang dia. Berhenti, Ding Mei. Kalau kau terus begitu, aku akan minta Kak King bakar kayunya. jangan. Jangan dinyalakan. Songnan, kau yang menemukan kayu ini. Tapi keluarga Ding yang Menemukannya. Kita Nggak bisa begitu saja. serahkan ke museum. Jadi, Apa usulmu? cari orang untuk potong kayu tua ini. Jadi 3 bagian proporsional. Songnan dapat 40%. Kau dan aku masing-masing 30. Tidak, aku nggak akan pernah izinkan kayu tua utuh seperti ini dipotong. Sujin, Ini bukan museum. Dan tak ada yang bakal dengar kata-katamu. Shang, pergi dari sini, tunggu dulu. Ding Mei. Nyoshput, kalau kau masih keras kepala, akan aku bakar kayu tua ini. Paling parah, kita berdua akan kehilangan segalanya. Kak King, Ayo mulai. Tunggu. jangan. Gimana kalau kita bertaruh saja? Cusho, dari bahan pelengkap kayu tua ini, pilih satu saja. Siapapun yang memilih yang paling berharga, dialah yang berhak bawa kayu tua. Yang kalah, boleh bawa bahan pelengkapnya. Kau bisa kenali kayu cuma dari baunya. Bertaruh lawan kau soal kayu. jelas aku kalah. Syah, baiklah. Biar adil. Cooking yang akan memilih kali ini. Hei. Nyimei, satu putri bangsawan, satunya lagi ahli Nanmu dari museum. Masih takut? Nggak bisa kalahkan Cooking juga. Padahal cuma amatir otodidak. Hah, aku mau tambah satu aturan. Siapapun yang menang, Nggak boleh ada yang merusak kayu. Aku juga mau tambah. aturan Semua anggota keluarga Ding. harus pilih satu potong kayu. Dan baru setelah kita selesai mengidentifikasi kayu itu, Baru setelah itu kamu boleh memilih. Baiklah, tidak masalah. Jadi, dengan 2 aturan itu, ayo kita pilih kayunya. Nona Su, cepat. Ayo. Kak Nan, Apa mereka sudah gila? pasti kau sudah pilih kayumu sejak semalam. Kalau tidak, kenapa kau berani bertaruh soal kayu? siu-siu, kau memang selalu pintar. Tapi selalu di saat yang tidak tepat. Shouju, Tuan Muda,
Biarkan mereka pilih dulu. Kamu yakin itu tidak apa-apa? Bagaimana kalau mereka memilih semua kayu terbaik? Lalu bagaimana? Apa yang mereka pilih sekarang? Itu semua sudah kupilih sebelumnya. Tapi, dengan pengalaman mereka, kayaknya mereka nggak akan menemukan yang aku sembunyikan. Ayo, Pasti Songnan sudah menyiapkan kayu itu. Aku nggak tahu bagian mana yang dia siapkan. Bagian luarnya padat, tapi dalamnya kosong. Bukan pilihan bagus. Sujin mengenali kayu lewat suara. Sujin sudah berlatih mengenali kayu lewat suara sejak dia kecil. Kemampuan pilih kayunya nomor 1. Tapi dia masih terlalu muda, terlalu polos, terlalu angkuh. Dia ingin segala sesuatunya harus sempurna. Dia masih kurang pemahaman yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dia sering membuat kesalahan. Jerat kayunya jelek. Itu juga nggak bisa. Nah, kalau begitu kelihatannya, Ding Mei punya peluang lebih besar. Songnan. Kamu pasti sudah punya rencana. Tapi, Begitu aku memilih kayu terbaik. Aku pasti bisa mengalahkanmu. cepat pergi periksa. Kalau kayu yang sudah dipotong, pilih yang seratnya paling bagus dan bawa kembali padaku. Siap. Ding Mei lahir dari keluarga pemain judi kayu. Dia paling jago dalam perjudian kayu. Dia paling tahu cara menebak. Berapa banyak nanmu yang bisa didapat dari satu balok. Sayangnya, balok bagusnya terlalu sedikit. Di pabrik kayu judi, dia mungkin bingung memilih sekarang. Kalau yang kau bilang itu benar, kesempatan kita lebih besar. Kalau saja bukan gara-gara hidungmu, memang peluang kita lebih besar. Kak Nan, kenapa hidungmu? Sejak balok tua itu dibelah, aromanya memenuhi seluruh hutan. Hidungku jadi mati rasa. Aku nggak bisa mencium bau kayu sama sekali. Terus kita harus gimana? Kita cuma bisa berdoa pada leluhur. Bagaimanapun juga, aroma adalah ciri utama, warisan dari leluhur kita. Apalagi yang bisa aku lakukan? Mari kita berdoa pada leluhur keluarga Song, supaya indera penciuman Kak Nan kembali normal. Kalau penciumannya pulih, kita bisa menang taruhan ini. Kalau kita menang, lalu kan bisa menyelamatkan kayu nanmu kalian. Mohon berkahi kami. Tuan muda, menurutku hidungmu nggak gagal. Tapi, kami sudah memilihnya. Begitu kayunya selesai dianalisis, kamu bisa pilih setelahnya. Santai aja, kita pasti menang kok. Untuk sekarang, biar Gu King yang jadi analis kayu. Ada polanya. Polanya langsung kelihatan setelah dibelah. Ini potongan terbaik yang pernah aku lihat. Dari kayu nanmu. Biasanya butuh dikupas sepertiga kulitnya. Baru bisa menyingkap benang emas seperti ini. Potongan kayu yang satu ini. Cuma dikupas satu lapis kulit. Polanya sudah kelihatan emas. Ini benar-benar kayu warisan keluarga Song. Semuanya sangat berharga. Hebat. Hasilnya tinggi banget. Dan pola awan keberuntungannya sangat menonjol. Mewah banget. Kalau kita dapat 100 katinanmu. Harganya minimal 300.000. Nona Ding, kamu ngomongnya terlalu cepat. Kalau sisa kayunya rusak. Kamu nggak dapat apa-apa. Sujin, Kalau kamu nggak bicara, nggak ada yang akan ngira kamu bisu. Hei, kalian berdua. Harmoni itu mendatangkan rezeki. Ayo kita lihat kayunya Nona Su. Gimana hasilnya? Ada polanya nggak? Ini, kok bisa begini. periksa lagi. Masih nggak ada pola juga. Kenapa bisa begini? Kenapa semuanya padat? Nggak ada benang emas sama sekali. Ini cuma sisa bahan. Taruhannya gagal. Kok bisa gini sih? Tadi aku jelas dengar di dalam ada nanmu mas. Dan polanya pun yang terbaik. Kenapa sama sekali nggak ada? Katamu polanya paling bagus. Jejak nanmu mas pun nggak kelihatan. Nona Su, saya harus mempertanyakan kemampuan museum Anda. Siapa bilang nggak ada nanmu emas? Kak King, potong dari sepertiga bagian. Tunggu. Lihat baik-baik. Itu pola ekor phoenix. Mirip ekor phoenix. Suaranya seperti tangisan burung phoenix. Apa yang sebenarnya kamu dengar tadi?
Harusnya suaranya seperti ini, bahkan lebih dari itu. Dan Percayalah, Kakak Cing, potong sepertiga lagi dari kayunya. nanti kamu pasti bisa mencium aromanya. Kamu bisa mencium baunya. Ada bola riak air, bening, seperti kristal. Air mata air mengalir bening, dan pola empedu naga, elegan dan berwibawa. Dengarkan suara auman naga itu. Sebenarnya ini adalah kayu retak. Apa itu kayu retak? Biasanya hanya Ada pola sutra emas biasa. tidak peduli. Seperti apa kualitas polanya? Semuanya saling terhubung. Tapi kalau kayu retak, Polanya berbeda-beda. dengan tingkat kerapatan yang beragam, polanya saling menolak. Pola-pola yang berbeda ini, Terpisah oleh serat kayu biasa. itulah yang menyebabkan munculnya retakan. Kalau memang ada motifnya, kenapa kita tetap nggak bisa lihat pola sutra emasnya? Kita harus mencari tahu dulu di mana dan sejauh mana letaknya, baru bisa kelihatan pola. Sutra emasnya. Dan untuk bisa mencapai level ini, butuh kemampuan yang luar biasa atas sepotong kayu ini. Nonasu, kamu terlalu banyak mikir. Pikiranmu terlalu rumit. Makanya kayu yang kamu pilih jadi kacau. Bagaimana kamu bisa tahu kalau ada pola riak air dan empedu naga di situ? Aku cuma menebak saja. Hah? Cetuk, memangnya kayu retak seperti ini harganya berapa? Ini nanmu mas kelas atas, meskipun ada retakannya. Harganya minimal 500.000 yuan. Kalau begitu, kelihatannya kamu satu-satunya lawan yang tersisa untukku. Siapa bilang? Aku masih punya kayu yang belum diproses. Nonasu, Jangan terlalu cepat bicara. cepat bawa kayu itu padanya. Ding Xiaoji, Nona Ding, kayu yang kamu pegang, kelihatannya ada yang tidak beres. Ding Xiaoji, Nona Ding, kayu yang kayu pilih, ada masalah di situ. Memang ada yang salah. Spesifikasi kayu ini nggak cocok dengan kayu milik keluarga Song. Fantau, kayaknya ini kayu baru. Lagi pula, kayu itu memang sengaja ditanam di sini. Kayu mati, cuma serpihan saja. Kalau begitu, saya pilih yang lain saja. Tidak, Nona Ding, katanya intuisi perempuan itu tajam. Kenapa kamu tidak? Mengapa tidak percaya pada nalurimu sendiri? Kamu bisa mencium baunya. Tidak, tapi aku merasa kayu ini seolah beresonansi denganku. Aku benar-benar tersentuh. sulit untuk dijelaskan. Saya akan ambil yang ini. Ini dia. Ini pola sisik naga. Tunggu sebentar. Ini urat empedu naga. Belum sepenuhnya. Ini urat sisik naga yang cacat. Lalu berubah jadi pola empedu naga. Sayang sekali. Terlepas dari batangnya sebelum sempurna. Sekarang aku paham. Itu sebabnya kayu ini disebut kayu sakit. Seperti kayu tua rasanya. Pantas saja, aku merasa benar-benar terhubung dengannya. Kayu ini berasal dari cabang pohon kuno. Benar-benar keajaiban alam. Nanmu emas berumur 10.000 tahun. Seperti kayu mati yang hidup kembali saat musim semi. Kayu tua. Bisa bertunas lagi. Berapa harga kayu sakit ini? Berapa nilainya? Kalau tidak sampai 200.000, aku akan kalah dari Sucin. Kayu ini benar-benar tak ternilai harganya. Kalau kayu ini dilihat dari segi koleksi, memang benar-benar tak ternilai harganya. Tapi kalau untuk judi kayu, harga corak sisik naga ini, harganya cuma 100.000 rupiah. Mana mungkin? Nona Ding, taruhan tetap taruhan. Kayu pilihan keluarga Ding. Nilainya sama sekali tak sebanding denganku. Sekarang giliranmu pilih kayu. Songnan tidak boleh ikut. Booking yang akan maju. Oh, aku memang nggak bisa cium apa-apa. Membiarkan aku yang memilih kayu malah lebih parah daripada kucing yang milih. Peluang kita jadi lebih besar. Apa? Kamu bilang gak bisa cium bau? Ya, sejak kayu kuno itu muncul, aromanya memenuhi seluruh ruangan. Hidungku jadi nggak berfungsi. Sekarang, aku sama sekali nggak bisa cium bau kayu apapun. Jadi biar Guking saja yang milih. Kesempatan kita jadi lebih besar. Lagi pula, dia lebih paham soal nanmu. Kak King, tolong kamu yang maju. Pilih nanmu emas yang asli dan kalahkan mereka semua. Baiklah, aku akan pilih yang bagus. Tidak, judi kayu lawanmu. Kemungkinannya terlalu kecil. Katamu gak bisa cium bau? Bagaimana kamu bisa menemukan bagian kayu yang retaknya itu? Tadi aku cuma pura-pura. Kak King sudah kasih tahu aku tadi. Benar kan? Judi kayu lawan Guking, kemungkinannya memang kecil.
Tapi lawan kamu yang nggak bisa cium bau, seorang pemula, masih ada sedikit harapan. Aku nggak peduli pendapat Sujin. Aku ingin kamu maju sekarang juga. Nona Ding, apa kau benar-benar ingin Songnan mengalahkanku, lalu beli kayu kuno darinya? Aku cuma ingin menguji, apakah dia masih bisa mengenali kayu dari aromanya. Baiklah, kalau begitu, aku setuju Songnan yang memilih. Sekarang, semua berjalan sesuai rencana kamu. Apa langkah selanjutnya? Berikutnya, tergantung apakah garis keturunan keluarga aku bisa membawa perubahan. Tuan muda, menurutku, hidungmu sepertinya bermasalah. Ini aroma Nanmu Sutra Emas ribuan tahun, yang baunya menenggelamkan semua aroma lain. Itulah sebabnya, ini menghalangi kemampuanmu melacak aroma. Kalau kau bisa belajar, menenangkan pikiranmu, dan benar-benar rasakan aromanya, biasakan dirimu dengan aromanya, anggap saja tak ada, atau bahkan membiarkan aroma ini meresap ke dalam dirimu. Akan ku coba. Biarkan mereka jadi kuat, angin lembut pun menyapu gunung. Aku nggak bisa temukan aromanya. Kagnan, bisa menang nggak? Iya. Pikiran yang tenang, bisa menemukan jati diri di tengah derasnya takdir. Ketemu. Aku sudah temukan. Sudah kuduga, kamu nggak bisa bedakan kayu lewat baunya. Kamu benar-benar nggak tahu cara pilih kayu bagus. Nanmu emas dengan serat premium, biasanya punya pesona alami. Lihat kayu yang kamu pilih, banyak lubangnya. Kayak habis dicicit anjing. Jelas mutunya jelek. Aku bakal percaya kalau kau bilang ini batu. Apa kau salah dengar? Kita sedang bertaruh soal kayu, bukan batu. Tongnan, kamu yakin mau pilih yang ini? Kelihatannya biasa saja. Sepertinya kamu memang nggak ngerti cara pilih kayu. Aku nggak ngerti cara kamu menilai kualitas kayu ini, tapi aku hanya percaya pada aroma yang aku cium. Aku juga percaya. Kak Nan, aku berdoa pada leluhur keluarga Song. Kayu ini pasti bagus. Baiklah, akan aku periksa kayunya. Motif garis harimau ini paling umum. Pola garis harimau adalah salah satu. Memang salah satu motif paling sering di nanmu emas. Walau seluruhnya nanmu di dalam, paling banter harganya cuma 100.000. Dapat 100.000 saja sudah untung besar. Aku mencium aroma itu. Itu ada di dalamnya. Di dalam? Sucin, kamu sedang apa? Kamu nggak bisa terima kalah? Ini baunya. Kayu terbaik dari semua jenis kayu. Sudah kuduga, kayu yang dipilih dari baunya pasti paling unggul. Seratnya mirip tumor. Permukaannya halus dan padat. Ini motif burl. Motif burl anggur yang paling langka. Sering disebut burl wajah hantu. Proses terbentuknya benar-benar ekstrim. Potongan sebesar ini cuma pernah kulihat di katalog museum. Kalau kamu belum pernah lihat sendiri, kamu mau nilai dari mana? Apa ini salah satu lagi? Barang murahan yang memang ramai, tapi nggak ada untungnya. Pengetahuanmu cetek banget. Terakhir kali aku nemu motif burl anggur kayak gini, itu di lelang luar negeri. Satu untai tasbih kecil begini, harganya di atas 100.000. Potongan bahan ini, nilainya paling tidak 1 juta. 1 juta yuan? Semuanya, aku menang. Kayu kuno itu punya aku. Semuanya, aku menang. Sekarang kayu kuno itu jadi milikku. Selama berabad-abad, akhirnya aku telah menunaikan keinginan terakhir Gu padaku. Menang? Memangnya kenapa? Laki-laki polos, tidak pantas memiliki harta. Gak paham?
Orang-orangmu, secepat apapun mereka, nggak bakal bisa lolos dari pisau terbangku. Henti. Ding Mai, petugas museum, sedang menuju ke sini. Jangan coba-coba ambil kayu kuno itu. Kalau kau berani sentuh tuan muda kami, aku Gu King bakal lawan kamu. Sampai mati. Tong Nan, dengan Nanmu Sutra Emas kuno ini, dan keahlianmu soal kayu, kalau kamu kerja sama-sama aku, dalam 3 tahun, kamu bisa pakai Nanmu ini buat jadi orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia. Bisnis Nanmu. Menguntungkan banget ya. Hei, tunggu dulu. Tong Nan, menyelundupkan Nanmu itu ilegal. Hah? Kalau gitu, lupain aja. Aku belum puas makan masakan rumah. Aku nggak mau masuk penjara. Tapi, kalau kamu sumbangkan kayu kuno ini ke Museum Ibu Kota, aku bisa bantu kamu mengembalikan kejayaan keluarga Song, digabung dengan keahlian membawi aroma kayu. Kamu bisa jadi master Nanmu dunia. Itu semua cuma omong kosong. Apa gunanya coba? Mending uangnya diamankan. Ketenaran dan keuntungan sama-sama berharga. Kak Ching, boleh aku nggak ambil keduanya? Baiklah, kalau gitu, aku bunuh dia sekarang. Emang kalau kau bunuh aku, kenapa? Keluarga Ding sudah ada di luar. Petugas museum juga sudah datang. Kayaknya. Hari ini, aku harus memilih. Aku pilih. Tuan muda, karena kamu sudah memilih, saatnya kita berpisah. Mulai sekarang, jalan kita beda. Dan aku nggak akan pernah ketemu lagi. Halo semuanya. Inilah harta paling berharga di museum ini. Kayu Nanmu emas berusia 10.000 tahun. Cerita di baliknya berasal dari era Qianlong. Pohonnya punya panjang 3.500 meter, panjangnya 16,9 meter, lebar diameternya 3,6 meter, beratnya 61 ton. Kayu Nanmu itu retak. Direktur Song, ini seharusnya tak ternilai, tak bisa rusak, kayunya Nanmu emas. Kenapa bisa retak separah ini? Waktu kayu kuno ini pertama kali ditemukan, buat memastikan keasliannya, mereka memotongnya. Kalau dilihat lagi sekarang, mungkin gara-gara potongan itu yang merusak teknik khusus keluarga Song. Teknik melapisi permukaan kayu. Itulah yang menyebabkan kayunya retak. Mungkin cuma orang dari keluarga Song, hanya yang tahu cara melapisi kayu ini yang bisa menyelamatkannya. Keluarga Song, mereka sudah punah sejak kasus Nanmu besar di dinasti Qing. Di mana kita bisa cari mereka? Ayah, kenapa ayah bisa ada di sini? Dengan kejadian sebesar ini, mana mungkin aku nggak datang? Direktur tua, ini karena kami tidak mampu. Kami gagal melindungi kayu ini. Jangan lupa, Nanmu emas 10.000 tahun itu diserahkan ke Keskiviko, Museum Ibu Kota. Lihat sendiri, jadi apa sekarang? Bagaimana kita harus menghadapi ini? Siapa yang memulai harus menyelesaikan. Untuk mencari jalan, memperbaiki kayu tersebut, kita harus cari orang itu. Aku mengerti. Aku tahu siapa yang harus dicari buat memperbaiki kayu kuno itu. Direktur Su, mungkinkah tak ada orang lain yang lebih tahu soal Nanmu emas daripada kamu? Ya, kalau soal Nanmu emas, dialah ahlinya. Karena dia. Baiklah, perjalanan panjang akhirnya berujung perpisahan. Kayu Nanmu emas yang sudah berumur ribuan tahun ini sekarang dipercayakan pada Museum Ibu Kota milik kalian. Song Nan, apa kau benar-benar tidak mau kembali ke Museum Ibu Kota bersamaku dengan keahlianmu? Sudahlah. Aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku tidak cocok jadi pegawai negeri. Baiklah, aku hormati keputusanmu. Tapi, kalau kau ingin kembali, kau pasti bisa temui aku di museum. Baiklah, kalau aku benar-benar tak kuat lagi, aku pasti akan datang padamu. Oh ya, tentang identitasku. Jangan lupa rahasiakan itu. Aku tidak mau jadi sorotan setiap hari. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Song Nan! Song Nan, maukah kau membantuku? Song Nan,
Deng Mai, Ia masih sama persis seperti 25 tahun yang lalu. Tak berubah sedikit pun. Song Nan, bukankah seharusnya kau berkunjung ke Museum Ibu Kota bersama Sujin? aku datang khusus untuk urusan bisnis. Deng Mai, kau sudah jauh-jauh datang ke sini. Tentu kau tak mau pulang dengan tangan kosong, kan? Bisnis? Kayunanmu emas yang sudah ribuan tahun. Kau sumbangkan semuanya ke negara. Memangnya ada urusan bisnis apa yang perlu dibicarakan? Deng Mai, kayunanmu emas yang dilindungi negara memang bisa kita mainkan. Bahkan, jika kita berhasil dengan cara apapun, konsekuensinya tak akan ada habisnya. Apa kau mau menghabiskan hidupmu bersembunyi dalam kegelapan? Dalam hidup dan bisnis, keabsahan itu sangat penting. Maksudmu apa? Dengan menyumbangkan nanmu kuno itu, aku pastikan sisa persediaan kayu keluarga Song kini secara legal dan legal jadi milikku. Kau pasti tahu nilainya. Bisnis? Mau negosiasi seperti apa menurutmu? Kau sediakan pabrik dan sumber daya. Aku yang suplai kayu dan keahlian. Setelah itu, kita bagi untung 50/50. Kita berkembang bersama. Bagaimana menurutmu? Song Nan, rasanya aku mulai suka sama kamu. Deng Mai, sebenarnya kau ngapain di sini? Nanmu emas kuno di ibu kota. Terjadi insiden. Harusnya aku sudah tahu. Insiden kayu tua itu. Pasti Sujin yang pertama kali kasih kabar ke kamu. Bukan sekadar mengabari. Sucin malah ingin aku datang ke Museum Ibu Kota. Dia kira retakan kuno di kayu itu merusak teknik keluarga Song, menyegel kayu tua. Ternyata dia masih peduli sama kamu. Anggota keluarga Song. Kalau kamu sendiri, gimana pendapatmu? Ding Mei, kau masih ingat? Dulu, insiden retakan nanmu emas? Saat itu kami sedang bersiap-siap. Yang ke-217, eksperimen perbaikan nanmu emas. Bantu aku catat ya. Eksperimen ini, kami merujuk ke metode kuno, merebus lalu menyegel lilin, dan kami sempurnakan menjadi teknik penetrasi mikrolilin. Selanjutnya, akan kuterapkan lilin perbaikan. Hah? Ya, retakannya benar-benar mengecil. Metode rebus segel lilin ini ampuh. Tunggu, nanmu emas ini, raja dari segala kayu. Dengan kepadatan dan kekerasannya, tidak seharusnya bereaksi seperti ini. Yuk, kita gagal lagi. Ya, apa kita benar-benar bisa memecahkan masalah retak nanmu emas ini? Bosong! Kenapa kau di sini? Kenapa kamu ada di sini? Pak Zhou, Pak Yu, bukankah sudah kubilang kalau aku sedang eksperimen? Bosong! Kalau aku tidak datang, kayu sutra emas di rumah kayu ini, aku khawatir kau akan merusaknya. Pak Zhou, Pak Yu, bukankah kita sudah sepakat untuk kerjasama memecahkan masalah retak kayu sutra emas? Apa maksudmu? Maksudmu sekarang seperti itu? Bosong! Memang kita pernah bilang begitu. Itu sudah 2 tahun lalu. Sejak kita temukan keretakan itu, kau bukan hanya hentikan bisnis kayu sutra emasmu sendiri, tapi juga melarang kami sebagai mitra menjual kayu sutra emas. 2 tahun penuh. Tahukah kau berapa banyak kerugian kami? Song Nan, sudah setahun yang lalu, kabar kayu sutra emas retak sudah tersebar kemana-mana. Harga kayu sutra emas jatuh drastis. Saham milik saya dan Pak Su turun nilainya. Kepemilikan kayu sutra emas kami mengalami penurunan harga yang parah. Kami benar-benar tak tahan lagi. Pak Zhou, buat apa lagi kita bicara sama dia? Suruh dia bayar. Bayar. Benar. Kalau dulu kau tak hentikan kami jual kayu sutra emas, kami pasti takkan rugi sebesar ini. Kamu harus ganti rugi kami. Pak Zhou, kau juga berpikir seperti itu? Song Nan, aku akui kita memang rugi uang. Tapi setidaknya untuk sekarang, kau harus izinkan kami menjual sisa kayu nanmu emas yang masih ada. Mengganti kerugian itu jauh lebih baik. Dilihat dari tren pasar sekarang, harga kayu sutra emas hanya akan makin turun. Pak Zhou, harga kayunanmu emas jatuh justru karena ada retaknya. Retakan itu mengubah kayunanmu emas dari benda pusaka abadi jadi barang tua yang rusak. Ini krisis untuk seluruh industri kayunanmu emas. Bukankah ini kesempatan kita? Aku tahu. Karena itu dulu, kami mendukungmu untuk memecahkan masalah retak itu. 2 tahun belakangan ini, kau sudah mengeluarkan banyak biaya mendirikan laboratorium kayunanmu emas dan meneliti sendiri. Tapi hasilnya tetap saja tidak ada kemajuan, kan? Saku, retaknya kayunanmu emas sangatlah rumit. Tidak mungkin bisa selesai dalam semalam. Aku butuh waktu. Sewaktu-waktu. Tuan Song, kau memang mulia. Kamu luar biasa. Kau rela menghadapi kehancuran bersama kayunanmu emasmu. Aku tidak. Kayunanmu emas tidak akan runtuh selama retaknya bisa diatasi. Kayunanmu emas akan segera kembali ke harga aslinya. Apa yang kamu lakukan sekarang benar-benar menghancurkan sumber keuntungan kita. Aku
Aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Menggores kolom lebih baik daripada hancur dan bangkrut. Baiklah, karena kita tidak sejalan. Kita pisah saja. Kayunanmu emas yang kamu pegang. Kalau memang mau dijual, silakan jual saja. Bos Song, waktu kita kerja sama di bisnis kayunanmu emas, kita setor modal dan membeli saham. Karena sekarang kita berpisah, uang ini harus dikembalikan ke kami. Baik, silakan ambil dari rekening perusahaan sendiri. Song Nan, 2 tahun belakangan ini, kamu meneliti kayunanmu emas tanpa peduli biaya. Cicamba, bisnis kayunanmu emas yang dihentikan total. Sekarang, rekening perusahaan sudah tidak ada uangnya. Apa? Tidak ada uang? Song Nan, saya terus terang saja. Satu-satunya aset berharga yang tersisa hanyalah kayunanmu emas dari bengkel Song. Kayunanmu emas. Kami datang mencarimu hari ini. Memang karena itu. Kelihatannya, kalian sudah sangat siap. Song Nan, kami melakukan ini demi kebaikanmu juga. Selagi harga kayunanmu emas belum benar-benar jatuh, habiskan semua kayunanmu emas yang ada di gudang. Biar kamu tidak kehilangan segalanya. Tidak! Kayunanmu emas di bengkel Song adalah harta yang sudah saya pilih dengan teliti. Mana bisa kamu jual semurah itu? Kamu tidak bisa hentikan kami. Pindahkan! Yoyo! Yao. Berhenti! Kamu tidak apa-apa. Bos Ding, datang juga mau nagih utang. Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Dulu, kau sama Tua Zhao, cuma pedagang kaki 5 di kota Taumu. Song Nan lah yang membimbing kalian membangun usaha, membuatmu jadi miliarder. Sekarang Song Nan lagi susah, dan begini cara kalian membalasnya. Ding Mai, yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang ya sekarang. Kita ini bisnis. Jangan kasih aku omong kosong kayak gitu. Kau mau uang kan? Baiklah, aku akan beli semua milikmu. Ini 100 juta. Akan membeli seluruh saham kalian di perusahaan. Dan seluruh kayunanmu emas milikmu. Kamu beneran mau tepati janji? Jangan mundur. Ambil uangnya, lalu pergi. Cepat. Song Nan, kali ini aku pertaruhkan segalanya padamu. Ting Mai, kamu gak takut? Kalau aku nggak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa mengatasi masalah retak pada kayunanmu. Setiap kali lihat kamu, aku selalu yakin entah kenapa. Lajian, uang 100 juta itu, aku hanya menyumbang sepertiganya. Sebagian besar sisanya, ada yang bantu bayar. Kak Nan, aku menggadaikan rumah dan mobil kita, dan beberapa perhiasan berharga, dan minta Kak Mei untuk menggadaikannya. Semoga ini bisa membantu kamu. Shushu, kamu terlalu nekat. Maaf, aku nggak bilang sebelumnya. Aku nggak mau menyulitkan kamu. Aku ingat waktu bulan purnama Yao. Hujan deras sampai gudang ambruk. Tanpa bicara, kamu langsung lari ke tengah hujan. Dan lindungi kayunanmu pakai badan sendiri. Kamu demam sampai 40 derajat. Sambil bergumam serat kayu nggak boleh basah. Serat kayu nggak boleh basah. Kamu ini bodoh ya? Dan 3 tahun lalu, di hutan tua Guizhou, kamu tersesat 2 minggu lebih. Mata-mata demi melihat pohon legendaris. Raja pohon Nanmu yang katanya tahan petir. Kau mencarinya terus. Pas kamu pulang, badanmu berlumuran darah, menggenggam setengah kulit kayu. Tapi kamu bilang, kamu hanya ingin aku melihat kayunanmu itu. Kak Nan, aku tahu, kayunanmu emas sudah lama jadi bagian dari hidupmu. Kayak darah keluarga Song yang mengalir di nadimu. Semuanya nggak bisa dipisahkan. Ciu-ciu aku. Kak Nan, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuh hati. Yao, siapkan semua bahannya. Kita akan lakukan eksperimen ke-218. Proses perbaikan Nanmu. Tentu saja aku ingat kok. Tentu saja aku ingat. Lihat. Retakan pada kayu tua dan serpihannya itu sangat mirip dengan Nanmu emas. Mungkin masalahnya sama. Artinya, masalah kayu tua yang retak itu bisa kamu atasi juga. Dan semoga saja situasi seperti ini baru bisa diketahui setelah ke Museum Ibu Kota. Oh ya, Tujin sudah memesankan tiket untukku. Song Nan, aku dengar. Tujin belum pernah menikah. Kali ini kau ke ibu kota. Kak Nan. Kak Mei, minum teh dulu. Chen Yeina. Mbak, kau nggak perlu jagain aku. Setiap saat seperti aku pencuri saja. Lagi pula, Song Nan sebentar lagi pergi ke ibu kota. Orang yang harus kau awasi itu ada di museum. Kak Su itu perempuan yang berkelas. Dia tahu batasannya. Baiklah. Aku nggak akan godain kamu lagi. Kayu tua itu bermasalah. Aku tahu, kamu pasti yang paling khawatir. Nah, nih, ini jet pribadi yang aku pesan buatmu. Pasti lebih cepat daripada penerbangannya Sujin. Yo, jet pribadi. Tujin, terima kasih.
Bertahun-tahun sudah berlalu. Aroma kayumu masih sama kuatnya. Lama tak bertemu, sahabat lama. Hei, berhenti di situ. Kamu lagi ngapain? Ngapain aku? Gedung Nanmu ini sekarang sudah ditutup dan gak terbuka untuk pengunjung. Kok kamu bisa masuk? Ya, bagaimana aku bisa masuk? Pintunya memang terbuka. Aku cium aroma kayu, jadi masuk. Aroma kayu. Iya. Ngaco. Aroma apa? Gak ada bau apa-apa di sini. Kamu mengintai di sekitar sini. Ngomongnya juga ngawur. Kupikir kamu kesini buat mencuri. Ikut kami. Hei, kita mau kemana? Ayo. Su. Direktur Su, teman yang kau bilang tadi. Apa dia benar-benar bisa memperbaiki masalah retak kayu Nanmu emas ini? Kalau dia saja nggak bisa, nggak ada lagi yang bisa selamatkan kayu kuno ini. Oh. Sudah malam. Kita tunggu dia di pintu masuk museum saja. Hei, Direktur Su, kami sudah menangkap orang yang mencurigakan. Songnan, kalian ngapain sih? Beliau itu tamu paling pentingku. Maafkan saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lama tak bertemu. Direktur. Maafkan saya tidak menjaga pakmu dengan baik. Itu bukan salahmu. Bapak ini, Anda pasti teman Direktur Su, kan? Anda memang ahli memulihkan pakmu. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Ya, biar saya lihat dulu kondisi pakmu. Baik, bagus. Lewat sini, silakan. Apa Anda sudah temukan penyebab retaknya pakmu? Leo, retaknya sendiri nggak apa-apa. Permukaannya menyusut. Pasti karena kelembapan di dalam. Kelembapan? Hanya retakan yang dulu membelah. Pakmu memancarkan aroma kayu. Bersama kelembapan di dalam. Semuanya langsung menguap. Sel kayu yang kekurangan kelembapan menyusut. Lalu menimbulkan tekanan dari dalam. Akibatnya muncul retakan. Pak Song, karena ini masalah kekurangan kelembapan, kalau kita cukup menutup celah ini, apa retaknya bisa berhenti? Tidak. Kalau retakan sudah muncul di permukaan, artinya tekanan dari dalam sudah melampaui batas toleransi. Kayu itu, kalau tidak diperbaiki, kondisinya akan semakin parah. Pak Song, tapi kami benar-benar tidak punya cara untuk memperbaikinya. Pakmu, pusaka nasional ini. Wah, saya punya caranya. Oh. Nih, retakan di dalam memang umum pada Nanmu benang emas. Waktu itu, Nanmu benang emas banyak yang retak. Banyak potongan Nanmu benang emas mengalami keretakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Sama seperti kayu tua itu. Nah, lalu apa yang terjadi setelahnya? Saat itu, demi memperbaiki Nanmu benang emas itu, saya mencari banyak sekali informasi. Akhirnya, di sebuah buku tentang serat Nanmu benang emas, saya menemukan satu teknik. Pada akhirnya, berhasil diperbaiki. Teknik apa itu? Menambal kayu dengan kayu. Teknik ini memakai kayu yang asalnya sama sebagai bahan baku untuk membuat pasta penambal. Pasta itu dioleskan di bagian yang retak, meresap ke dalam, dan memperbaiki kayu. Karena berasal dari sumber yang sama, tidak akan terjadi penolakan. Selain itu, pasta penambal itu sendiri adalah yang paling baik. Oh, begitu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita buat pasta penambalnya sekarang juga. Teng tua, Nanmu benang emas berusia 10.000 tahun ini sangat istimewa. Di mana kita bisa menemukan kayu yang asalnya sama untuk dijadikan pasta penambal? Direktur Su, daripada hanya melihat kayu tua itu retak dan rusak, kenapa tidak ambil saja sepotong dari kayu tua itu sendiri untuk dibuat pasta penambal? Itu tidak bisa dilakukan. Tidak boleh sama sekali. Pak, Ayah, bukankah Ayah sedang beristirahat? Nanmu benang emas berusia 10.000 tahun ini disumbangkan oleh seseorang ke museum Kyoto kita. Saya tidak akan pernah mengizinkan ada yang merusaknya. Ayah, Songnan dia. Pak Tua, siapa bilang menambal kayu dengan kayu harus mengambil bahan dari kayu tua itu sendiri? Anda, maksudmu apa? Apa mungkin di dunia ini ada akar kedua dari kayunya Nanmu benang emas kuno? Tentu saja ada. Dan
Itu ada di sini. Di sini. Sucin, kau masih ingat pelelangan kayu di hutan tua Chuan Yu? Pelelangan kayu itu, Ding Mei mengambil kesempatan itu dan mengambil sepotong kayu yang sangat berharga. Setelah itu, aku membelinya dari dia dan menyimpannya. Sebagai koleksi pribadi, itu adalah dahan dari pohonanmu. Benang emas kuno. Dari akar yang sama persis dengan kayu tua itu. Itu sempurna untuk dijadikan bubur kayu. Kalau begitu, sekarang di mana cabang Kayu itu? tua itu, lalu aku sumbangkan ke Museum Kyoto. Sementara kayu tua itu, sudah aku simpan di rumah sebagai koleksi. Lalu, karena kau kesulitan berjalan, aku minta seseorang mengubahnya jadi tongkat jalan. Dan aku berikan padamu. Apa? Diberikan padaku? Tongkat jalan? Jadi, ini tongkat jalannya. Teman, kali ini kau harus rela melepaskannya, sesakit apapun. Kalau itu bisa memperbaiki kayu tua itu, tulang-tulang saya yang tua, boleh kau pakai. Ini dia. Baiklah, saya janji takkan mengecewakanmu. Sudah selesai diperbaiki. Wah, luar biasa sekali. Chuan Song, setelah melihat keahlian Anda, saya baru sadar. Banyak sekali teknik memperbaiki kayunanmu. Saya mohon, ajari saya. Tidak. Chuan Song. Xiao Jin, kau dulu pernah bilang, waktu itu, kau menyelamatkan kayu tua itu, lalu kau sumbangkan pada negara. Dan sekarang, kau telah memberi kehidupan baru pada kayu tua itu. Kehidupan kedua, Museum Kyoto kami sangat berterima kasih padamu. Tidak masalah. Itu memang tanggung jawab saya. Sekarang, lihat perbaikan bagian retak. Sudah selesai tahap pertama. Biarkan saja pasta kayunya meresap secara perlahan. Butuh waktu sekitar seminggu. Kalian berdua harus jaga ventilasi baik-baik. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Tuan Song, sebaiknya Anda tetap di sini sampai selesai sepenuhnya. Kalau Anda pergi sekarang, saya tak akan tenang. Tongnan, Anda memang selalu tertarik dengan koleksi Museum Kyoto. Kayunanmu. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Untuk mengajak Anda berkeliling. Baiklah, kalau begitu, saya tinggal seminggu saja. Tongnan, maukah Anda jadi kurator aula Nanmu? Ayah saya. Sudahlah. Saya bukan orang yang tepat untuk posisi itu. Tapi, setelah melihat koleksi Museum Kyoto, saya juga ingin membangun museum Nanmu sendiri. Mengumpulkan semua Nanmu emas. Yang selama ini kurang terawat di tangan kolektor pribadi. Baiklah. Nanti, kalau museum Nanmu Anda sudah berdiri, kayu tua itu akan saya kirimkan untuk Anda sebagai harta karun. Tidak bisa begitu. Bagaimana? Mungkin aku mengambilnya kembali. Milikmu. Bukan. Kayu Nanmu emas yang berusia ribuan tahun ini. Bukan milikku. Bukan milikmu juga. Bukan milik siapapun. Ini adalah harta dunia. Tempat terbaik untuk melindunginya adalah di tempat asalnya. Baiklah. Tongnan, selamat ya. Sebulan lagi. Dan itu akan jadi upacara pembukaan. Untuk Museum Seni Kyoto sudah dipersiapkan. Kita harus mendapatkan kayu tua itu sampai sebelum hari pembukaanmu. Terima kasih atas kerja kerasnya, Zhong Yuanangwo. Ini pertama kali Anda kesini, ayo. Turun juga sekelilingnya. Tongnan, ada sesuatu yang terjadi. Zhong Yuanangwo dirampok. Dirampok? Ya, itu si Shutua. Pagi ini saat kita melakukan pengecekan inventaris, kami temukan beberapa sampel kayu dan serbuk kayu Nanmu emas untuk dupa. Hilang. Aku mau cek rekaman CCTV-nya. Hei, berhenti. Hello, Bibi Ding. Ada apa ya? Ya apa aku kebanyakan pakai parfum? Tak perlu cek rekaman. Pencurinya. Sudah ditemukan. Ya apa yang ayah omongkan sih? Aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang. Berhenti. Kamu bisa hati-hati dengan pencuri di luar, tapi tidak dengan yang di dalam rumah sendiri. Kamu pikir sedikit parfum ekstra bisa menutupi paunanmu? Yao, kalau kamu mau kayu Nanmu emas, kenapa tidak bilang saja sama aku? Kenapa harus mencuri?
Aku cuma mau sedikit sisa buat risetku. Aku nggak mau merepotkan kamu. Bisa. Serbuk. Apa maksudnya semua itu? Kamu sedang riset produk dupa? Atau belajar membedakan kayu dari baunya? Tuh, bukan dua-duanya. Aku mau pakai kayu nanmu emas. Buat penelitian kosmetik. Apa? Nyayah itu pakar nanmu. Kamu harusnya tahu. Nanmu emas tak lapuk ribuan tahun. Pabrik pengolahan nanmu. Ini pekerja yang bertahun-tahun olah nanmu emas. Kulit mereka pun jadi makin lembut. Tapi ada juga beberapa master yang dulu menderita bahkan bisa benar-benar sembuh dari penyakit itu. Lalu hubungannya apa dengan kosmetik? Efek dari nanmu emas. Bahkan lebih hebat dari banyak produk skincare. Manfaatnya jauh lebih kuat. Aku melakukan eksperimen khusus dan menemukan ekstrak nanmu emas. Tak hanya lawan virus dan peradangan, tapi juga punya efek anti penuaan yang sangat kuat dan efek antioksidan. Aku sudah coba buat masker dan krim sendiri. Dan setelah itu, omong kosong. Apa maksudmu masker dan krim itu? Song Yao. Biasanya aku mendidikmu. Seperti apa? Kamu nggak tahu betapa sulitnya nanmu emas tumbuh. Butuh ratusan, bahkan ribuan tahun perawatan dibutuhkan untuk mencapai serat dan tekstur sebaik ini. Jeans nanmu emas itu harta sejarah dan warisan alam untuk manusia. Kau dengan gampangnya mau komersialkan begitu saja. Bahkan jadikan bahan mentah untuk kosmetik. Bibi Ding, sekarang kau paham kenapa aku ambil diam-diam. Kamu. Mulai sekarang, kunci pintu gudang itu untukku. Tanpa izin dariku, tak seorang pun boleh mengambilnya. Kalau memang tak bisa aku ambil, akan cari cara sendiri. Song Yao. Bagaimana mungkin harta budaya seperti nanmu emas dijadikan bahan kosmetik? Kamu. Aduh, bapak ini kuno banget. Menurutku ide Yao bagus juga. Saya jadi pengen beli juga. Anda juga ikut-ikutan omong kosongnya? Tidak mungkin. Aku harus lihat sendiri apa yang dilakukan anak itu. Hei. Song Yao, lihat apa yang sudah kau perbuat. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang bermakna. Dekon Zheng sangat tertarik dengan penelitianku. Aku sudah antar sampel pribadi ke grup Tiangxiang Kyoto buat uji resmi. Semua indikatornya di atas ekspektasi. Fitur utama daya simpan kelembapan melebihi merek skincare ternama. Dengan laporan ini, penelitian jinsinan cosmetics bisa lanjut ke tahap berikutnya. Aku harus segera bikin batch sampel baru untuk pengujian langsung di dunia nyata. Tapi, aku tidak bisa atasi kekurangan bahananmu. Ya, bisa bantu aku. Tidak. Nanmu emas terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan jadi kosmetik. Baiklah, kalau ayah tidak mau bantu, aku akan beli bahannya sendiri. Kosmetik ini memang sepenting itu buatmu? Sepenting, seperti nanmu emas bagi ayah. Song Yao, aku tidak akan biarkan kau bermalas-malasan lagi. Selama aku masih hidup, tidak akan kubiarkan kau membuat masker atau produk kosmetik. Malas? Siapa bilang membuat? Kosmetik dari nanmu emas itu malas? Nanmu emas itu warisan budaya, dipakai untuk kosmetik. Bukankah itu pemborosan? Pemborosan? Ya, Pak ayah sudah terlalu lama berkecimpung di dunia nanmu, sampai lupa makna aslinya. Nanmu emas dulu dipakai membangun istana kerajaan. Itu lambang kehormatan dan status. Dulu, kemewahan para pejabat itu justru dianggap sebagai suatu kehormatan. Sekarang dijadikan kosmetik buat rakyat. Malah disebut pemborosan. Ayah lupa ya. Nanmu emas itu warisan berharga. Itu pemberian alam. Bukan simbol kemewahan untuk dipamerkan. Karena potensinya. Nah, kalau bisa jadi kosmetik, harus benar-benar dimanfaatkan. Tanpa terbatas kelas sosial. Setuju kan, ayah? Kamu benar. Ayah terlalu berpikiran sempit. Mulai sekarang, kalau kamu ambil nanmu, jangan diam-diam lagi. Bilang dulu ke Bibi Ding. Ya, aku pasti tidak akan mengecewakan. Jadi semuanya tersembunyi di nanmu emas itu. Astaga! Aku lupa soal upacara pembukaan Song Yuan Nango. Ya, aku tahu. Ayah memang selalu khawatir tentang acara Zhong Yuan Nangong. Seharusnya ayah tidak meninggalkanmu sendirian. Besok ayah akan kembali untuk membantu. Ini bukan tentang acara Zhong Yuan Nangong, tapi tentang riset kosmetik nanmu emas. Kemari, ke sini. Ayah telah salah menilaimu selama ini. Ayah minta maaf.
Masker nanmu emas ini sangat nyaman dan luar biasa. Benarkah, Ayah? Papa, ayah tidak seharusnya berpikiran buruk tentang ide-idemu. Karena kamu punya jiwa inovasi dan kemampuan yang hebat. Ayah harus mendukungmu. Haji, kembangkan bisnis kosmetik nanmu emas ini hingga meraih kesuksesan. Hah? Baik, aku sudah putuskan. Namanya tetap Zongyuan Nangong. Bagus. Dengar, coba buat lebih banyak sampel. Saat Zongyuan Nangong dibuka, pajang di sana. Zhongyuan, upacara pembukaan Zongyuan Nangong dimulai. Semua jangan hanya berdiri saja. Ayo masuk dan lihat bangunannya. Silakan. Mari. Sonja, keluarga Song telah meneliti kayunanmu emas selama bertahun-tahun. Rangkaian kosmetik dari kayunanmu emas ini bukan cuma antivirus, tapi juga bisa mengunci kelembapan dan mencegah penuaan. Ayo, akan aku tunjukkan pada kalian. Keluarga Song kami, temuan terbaru dari Istana Jinsinan. Yao Yao, Ayah, bukankah ayah sedang memandu para tamu? Kenapa malah ke sini? ada apa? Jinsinan kalian, kosmetik ini tidak mau kami lihat. Aku. Lihatlah, serbuk kayu ini. Ya, dari kayunanmu emas bermotif gentian yang dikikis. Kayu itu. Tapi, bahkan di zaman Kaisar Yongle, kayu ini dipakai di Istana Harmoni Agung. Pada zaman era Guangxu, untuk kotak obat istana. Dulu aku pikir ini cuma sampah tak berguna. Tapi sejak Yao Yao mengambil serbuk kayu berharga milik ayah, lalu diam-diam masuk ke laboratorium dan meracik esens ini. leluhur kita menggunakan kayu emas untuk membangun istana. Sekarang, Yao Yao, dengan nanoteknologi, kamu mengukir serat kayu ke dalam esens. Teknologi ini Bahkan lebih halus dari ukiranku sendiri. Ya, jangan terus memujiku. Keluarga Song selalu menghargai kehidupan. Sekarang Yao Yao memberikan makna baru. Hidup itu seperti tumbuhan. Terus bertumbuh dan berkembang. Ayo, coba semuanya. Ayo, silakan coba semuanya. Tante Su, krim ini pas banget untuk jenis kulitmu. Bawa pulang dan pakai ya. Terima kasih. Wangi krim ini benar-benar harum kayu emas. Songnan, katanya aroma kayu ini cuma ada di keluarga Song. Dengan krim ini, kita bisa menikmati aromanya.